Saat aku tengok lagi, ternyata di dalam kelas itu ada banyak sekali makhluk seperti bayangan-bayangan. Dan matanya merah menyala berkelip-kelip. Cerita selengkapnya hanya di episode Penampakan di Pesantren Pak Haji Kembar. Selamat malam semua. Perkenalkan, nama aku Ivi. Aku tinggal di Jakarta. Aku mau cerita masalah pesantren yang di daerah Jakarta Barat. Jadi, awal mula itu di saat aku kelas 3 SD. Orang tuaku itu dulu mempunyai teman. Jadi kita panggil aja Pak Haji Kembar. Yang sekarang dia sudah almarhum. Dia pemilik pesantren dan radio swasta. Dan radio itu bersebelahan dengan kamar santri laki-laki di lantai 2. Dan dulu aku suka main sama santri laki-laki tersebut. Ya bisa dibilang main ejek-ejekan. Dulu orang tuaku setiap Sabtu dan Minggu selalu mengisi acara di sana. Saat itu aku yang terbilang nakal. Karena waktu sudah maghrib, aku masih keluyuran di lapangan pesantren bersama adikku. Sekolahan yang bisa dibilang hanya memiliki 2 lantai itu memiliki ruang kelas yang banyak. Dan di sana pun ada sekolah TK yang ada mainan seperti perosotan, ayunan, dan sebagainya. Lanjut ke yang aku main saat maghrib bersama adikku. Saat aku main di dekat sekolah TK yang ada ayunannya, di situ juga ada warung UMKM yang masih buka karena yang jaga santri di sana. Saat aku lagi liatin adik aku yang main perosotan, aku duduk aja di tangga samping sekolah TK itu karena capek terus-terusan mengejar adikku. Dan saat itu, aku seperti diliatin di dalam kelas sekolah yang ada di sebelah kiri pojokku. Dia seperti sosok laki-laki besar, berbadan hitam pekat. Aku tidak tahu itu apa dan berpikir itu mungkin seorang santri atau penjaga santri. Dan pada akhirnya, aku hanya membuang muka. Namun, karena ujung mataku seperti ada yang memperhatikan aku lebih dari 1 orang, saat aku tengok lagi, ternyata di dalam kelas itu ada banyak sekali makhluk seperti bayangan-bayangan. Dan matanya merah menyala berkelip-kelip, seperti lampu pesawat yang ada di langit. Sontak saja aku kaget dan menyuruh adikku udahan main-mainnya. Tapi adikku gak mau sampai akhirnya aku tinggal saja. Niatnya biar dia mengejarku, tapi adikku tetap asik bermain. Dan akhirnya aku panggil mamaku untuk suruh ambil adikku di tempat bermain TK itu. Gak sampai di situ. Waktu aku bercerita ke orang tuaku saat itu juga, ternyata Pak Haji Kembar itu mendengar dan bertanya kepadaku, "Kamu lihat di mana? Bentuknya seperti apa?" Setelah aku ceritakan semua, aku diperintah Pak Haji Kembar untuk tutup mata, dan tangannya Pak Haji Kembar itu memegang kepalaku serta membaca doa-doa. Entah doa apa yang dia baca, dan dia bilang, "Udah gak apa-apa, lain kali kalau maghrib jangan di bawah ya." Lalu aku hanya terdiam. Ceritanya selesai sih. Kelas 3 SD, lihat sosok bayangan di pesantren. Dan waktu maghrib pula. Apa ya? Ya kita tahu ya, setiap bangunan itu pasti ada penunggunya sih. Entah itu pesantren atau bahkan masjid pun pasti ada penunggunya. Cuma kan kita nggak tahu ya penunggunya itu baik atau jahat. Rumah kalian pun juga pasti ada penunggunya toh. Maksudnya dalam arti penunggu itu ya yang makhluk-makhluk tak kasat mata gitulah. Ya jadi sebisa mungkin jaga sikap di semua tempat, karena setiap tempat juga ada penunggunya.
Dan untuk sobat tengah malam sekalian, terima kasih telah mendengarkan cerita horor kami hingga akhir. Untuk sobat tengah malam sekalian yang ingin berbagi cerita horor dari pengalaman pribadi atau pengalaman dari orang terdekat melalui kanal YouTube ini, atau bahkan kalian punya cerita pendek horor, kalian bisa juga kirim ke sobat sekalian bisa mengirim ceritanya ke alamat email kisahtengahmalam1@gmail.com. Dan jangan lupa untuk meninggalkan jejak di kolom komentar. Beritahu kami cerita horor favoritmu atau pengalaman serupa yang pernah kalian alami. Klik tombol like jika kalian menyukai konten yang kami sajikan, dan jangan lupa subscribe kanal YouTube kami. Saya Angga pamit undur diri dan sampai jumpa di kisah selanjutnya.